Hai semuanya, kembali lagi di channel Mr. X Entertainment. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Virgin Territory. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang laki-laki untuk mendapatkan gadis yang ia cintai. Biar enggak kelamaan, langsung saja kita mulai pembahasannya dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berlari bernama Lorenzo. Dirinya akan dihabisin anak buah Gerbino dikarenakan berani menyukai seorang wanita yang bernama Vampina. Vampi ini adalah anak orang kaya di kota itu. Kemudian Lorenzo disuruh kabur oleh temannya yang bernama Gino dan Dioneo. Sedangkan di gereja seorang laki-laki yang bernama Tindaro diberitahukan seorang bocil epep kalau pendeta di sana sudah meninggal. Setelah kematian pendeta itu, Tindaro malah berniat menggantikan si pendeta itu. Di sisi lain, Gerbino memaksa Vampi untuk menikah dengan dirinya bersama dalih karena perintah dari ayahnya Vampi sebelum dia meninggal. Di tengah-tengah perjalanan saat Lorenzo dikejar oleh anak buah Gerbino, ia bertemu dengan seorang laki-laki untuk menanyakan di mana ada tempat persembunyian. Dirinya yang membawa mantan tukang kebun yang bernama Bruno, dari sebuah gereja milik ayah Vampi, menyarankan untuk menjadi tukang kebun di sana, dengan modal hanya menjadi tuli dan bisu. Dikarenakan Lorenzo yang masih dikejar, ia bergegas pergi. Lorenzo yang ingin lolos dari kejaran anak buahnya Gerbino, naik ke atas pohon dan sialnya menginjak batang pohon yang rapuh dan membuat dirinya terjatuh dan pingsan. Kemudian datanglah birawati melihat Lorenzo dan mereka sangat senang melihat Lorenzo. Scene pun berpindah ketika dua birawati yang bernama Sister Katarina dan Sister Gabriela sedang mencicipin tubuh Lorenzo. Tiba-tiba datang ketua gereja yang bernama Sister Lisabeta, yang membuat Katarina dan Gabriela berhenti mencicipin tubuh Lorenzo. Sister Lisabeta yang sangat terpesona dengan Lorenzo, kemudian menanyakan kepada Lorenzo, apakah dia tuli dan bisu. Dan Lisabeta pun langsung menyuruh Katarina dan Gabriela untuk memandikan Lorenzo. Ketika Lorenzo sedang mandi tanpa basa-basi, Katarina dan Gabriela langsung ikut menemani Lorenzo mandi. Di sisi lain, Vampi mengambil bunga yang diletakkan Lorenzo. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Filimena dan mereka pun berdoa di gereja. Selesai berdoa, Vampi dan juga Filimena hendak keluar dari gereja itu dan bertemu dengan Elisa beserta dengan muridnya. Di sini mereka membicarakan pernikahan Vampi dan Gerbino. Vampi pergi ke gereja sebelum menikah dengan Gerbino. Saat Vampi didandani, dirinya melihat Lorenzo yang sedang menjadi tukang kebun. Vampi yang melihat Lorenzo pun sangat senang, karena sekarang Lorenzo jadi tukang kebun di gereja milik ayahnya. Ketika Vampi ingin bertemu dengan Lorenzo, dirinya malah melihatnya sedang asik dengan wanita lain. Sedangkan di tempat Gerbino tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Kaun. Ia datang untuk melamar Vampi. Gerbino yang mengetahui maksud kedatangan Kaun ingin menghabisinya, namun dikarenakan Gerbino ini belum resmi menjadi suami Vampi, terpaksa memberitahukan lokasi di mana tempat Vampi. Setelah diberitahukan lokasinya, Kaun langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Lorenzo sedang siap-siap menunggu para birawati yang akan melakukan pergelaran budaya dengan dirinya. Ternyata Gabriela membawa satu birawati baru yang bernama Madalina. Tanpa buang-buang waktu, Lorenzo pun langsung mengunboxing mereka. Di sisi lain, mereka berenam sedang perjalanan menuju lokasi tempat Vampi berada. Beruntungnya Gino dan Dioneo diajak melakukan pergelaran budaya dengan dua gadis yang mereka baru kenal. Tiba-tiba Filomena datang dan memarahin mereka. Di gereja, Vampi diajak oleh Katarina dan Maddalena untuk membawakan air ke tempat Lorenzo. Vampi yang sangat marah langsung menyiramnya. Namun di sini Lorenzo belum mengetahui kalau yang menyiramnya itu adalah Vampi. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamar Sister Lisabeta untuk melakukan pergenjotan. Vampi yang melihat hal itu menjadi sangat kesel dan cemburu. Pagi harinya, Kaun dan pasukannya dihadang oleh anak buah Gerbino. Mereka menghabisin pasukan Kaun. Kaun yang berhasil lolos kembali dihadang oleh Gerbino yang sedang menunggu dirinya. Gerbino menyuruh anak buahnya untuk menghabisin Kaun, tapi Kaun yang membawa pistol menembaknya hingga membuat Kaun berhasil lolos. Malam harinya, Dioneo bermimpi sedang pergelaran budaya dengan Filomena. Karena Filomena belum tidur, ia langsung menyiram Dioneo yang membuatnya terbangun. Vampi yang tak mau Lorenzo menjadi bahan enak-enak para birawati lain menghampirin Lorenzo, kemudian ia menutup mata Lorenzo agar dia tidak melihat dirinya. Setelah mereka melakukan silaturahmi bibir, Vampi langsung pergi dan sengaja meninggalkan bunga yang biasa Lorenzo berikan kepadanya. Di sisi lain, Dioneo yang ngambek kepada Filomena pun tak mau lagi mengikuti mereka. Filomena yang tak mau terjadi apa-apa kepada Dioneo akhirnya mengejarnya. Dikarenakan tempatnya sangat cocok melakukan pergelaran budaya, Filomena pun memberikan Dioneo hadiah yang sangat enak. Setelah selesai, mereka dikagetkan oleh para bandit. Lalu mereka dibawa ke markasnya para bandit itu. Ternyata di sana sudah ada Elisa yang disekap.
Elisa pun disuruh memuaskan nafsu duniawi ketua dari bandit itu. Setelah selesai Elisa menyampaikan pesan agar Philomena menghibur para bandit dengan cara menari. Ketika para bandit memperlihatkan senjata mereka, mereka mendekati anak buah yang membawa kunci yang kebetulan senjatanya paling kecil. Lalu Elisa dan Philomena membuat mereka berantem dengan sesama temannya, dan berhasil membawa kunci. Kemudian Elisa dan Philomena pun membebaskan semuanya. Tapi ketua bandit itu mencoba menghalangin mereka dan dibuat pingsan dengan memukulnya dengan ayam. Mereka semua pun langsung kabur. Pagi harinya Vampi sengaja menyuruh Lisabeta untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Ia pun datang ke kamar Lorenzo. Karena Lorenzo kaget saat tidur mendengar bisikan Lisabeta yang membuat dirinya teriak dan ia pun langsung diusir. Di sisi lain kaun yang akan minum di sungai dirinya dikagetkan oleh Elisa yang sedang mandi. Elisa yang menyukai kaun langsung keluar tanpa memakai sehelai kain dan langsung mencium kaun. Lorenzo yang masih bingung tak tahu mau kemana, tiba-tiba dikagetkan oleh Vampi yang lewat dan akan pulang. Setelah debat panjang lebar, Vampi pun mengizinkan Lorenzo untuk ikut bersamanya pulang ke kota. Pada saat di perjalanan Lorenzo bertemu dengan Tindaro yang sudah menyamar menjadi pendeta yang akan menuju gereja. Di gereja itu Tindaro bertemu dengan Sister Lisabeta. Lisabeta yang sudah pengen pun langsung membuka bajunya. Hingga suatu malam Gerbino pun datang dan berniat untuk menghabisi nyawa Lorenzo. Karena Lorenzo sudah berani tinggal bersama Vampi. Beruntungnya Lorenzo diselamatkan oleh Vampi dengan mengatakan kalau dirinya siap menikah dengan Gerbino. Tapi tolong lepaskan Lorenzo. Pagi harinya mereka yang akan menikah. Tiba-tiba Lorenzo datang dan tak terima Vampi menikah dengan Gerbino. Lorenzo yang dikejar oleh anak buah Gerbino pun bertemu dengan kaun yang awalnya ia tak mengetahui kalau Lorenzo adalah musuh dari Gerbino. Mereka berdua sempat saling menodongkan senjata. Setelah memulai semuanya mereka berdua pun sepakat kerjasama untuk mengalahkan Gerbino. Kaun memiliki dendam kepada Gerbino karena telah menghabisin semua pasukannya. Akhirnya mereka berdua sudah menghabisin semua pengawal Gerbino dan sekarang giliran Gerbino. Kemudian Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino dan membuatnya terjatuh ke sumur yang sangat dalam dan membuat Gerbino meninggal. Setelah kematian Gerbino, Kaun memberitahu kepada Lorenzo bahwa dirinya tak ingin lagi menikahin Vampi. Karena dirinya sudah jatuh cinta kepada wanita lain, yaitu Elisa. Tak lama kemudian Elisa datang dan mencari Kaun setelah mereka masing-masing menyatakan cinta. Mereka berdua langsung berciuman. Sedangkan Lorenzo yang akan pergi dikejar oleh Vampi. Dan Vampi yang sudah sangat pengen dengan Lorenzo akhirnya mereka berciuman. Ya begitulah kira-kira film kita kali ini yang berjudul Virgin Territory yang liris pada tahun 2007. Bagaimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa buat subscribe supaya gak ketinggalan video menarik dari gue.